Assalamualaikum sahabat Nyibotin, selamat pagi, good morning, sobhal khair, wilujeng enjing ke semua sahabat Nyi. Gimana nih kabarnya? Pagi-pagi kegiatan ibu rumah tangga, keren ya, udah rempong banget deh. Padahal Nyibotin cuma satu yang diurusin tuh, Abian doang. Nah seperti biasa bangun pagi itu Nyibotin langsung rebus air ya buat mandinya Abian. Dikarenakan kan semalaman dia tidur pakai kipas tuh. Jadi tetap mandinya itu wajib pakai air hangat biar nggak masuk angin ya. Nah sambil kita nungguin air panas, kebetulan masih ada nasi sedikit. Udahlah nyebutin bikinin apa? Bikinin dia nasi goreng ya buat sarapan. Nasi gorengnya nggak yang aneh-aneh. Cuman goreng telur, kasih apa namanya? Kasih kecap, kasih masako. Dan kebetulan Abian itu nggak suka bawang ya. Kalau misalkan di makanan kelihatan ada bawang aja dia nggak suka, nggak bakal dimakan. Kasih apa yang penting kan ada wajah-wajah kecap aja dia udah seneng kok. Dan apa namanya selagi nunggu air panas, selagi nungguin Abian belum belum dibangunkan, kebetulan Nyi kan dari pagi sudah masukin baju ke mesin cuci ya, jadi ini tinggal ngeluarin aja. Kalau nggak dikeluarin sekarang sahabat Nyi sumpah nggak tahu kapan lagi tuh dikeluarin, mungkin nanti sore. Kalau udah dikeluarin begini kan kelihatan angkring tuh di keranjang. Masa nggak dijemur? Nah, setelah apa namanya? Setelah baju dikeluarin, tapi lumayan sih nih baju ya, orang nyucinya nggak tiap hari. Setelah baju keluar, nyiapin apa ngecek lagi, ngecek tasnya dia. Abian kan sekolahnya bukan di SD ya, tapi di MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Jadi kalau misalkan di MIN itu kan diwajibkan bawa sejadah setiap hari ya. Dikarenakan mereka itu masya Allah tabarakallah sebelum belajar diharuskan sholat duha. Jadi peci sama sejadah itu wajib. Jangan lupa kita periksa juga kotak pensilnya. Dan yang paling penting sahabat nih kalau buat nih sendiri, Abian itu selalu dibawain botol minum. Dikarenakan kan anak seumuran Abian itu kalau di sekolah bisa lari-larian, bisa apa namanya main sama teman-temannya kan haus itu kadang nggak itu ya. Kalau dibawain gini kan enak. Nah setelah ini nyebutin udah nyiapin dong apa namanya air anget itu sebelum dibangunin Abian, airnya udah siap. Yuk kita bangunin si Biano yuk. Nih kalau ngebangunin Abian itu nggak bisa dengan ayo Abian bangun, nggak bisa, harus pelan-pelan. Bukan cuma Abian doang sih, siapapun ya sahabat nih ya bunda-bunda kalau ngebangunin anak itu jangan jangan keras, nanti dia kaget. Dia lagi tidur lelap kan dibangun keras nanti bukannya dia itu takut kenapa-kenapa aja. Nah seperti Abian ini dibanguninnya pelan-pelan, bahkan nyebutin mah kalau misalkan ngebangunin dia itu dibawa dia ke kamar mandi suka nyi pangku aja. Karena apa? Karena meskipun jalannya di papa matanya itu merem, makanya lebih aman di pangku aja. Paling ini berat loh, bujangan loh ini. Lihat, Allahu Akbar, si bungsu. Tapi oke, yang penting kan dia apa namanya mau mandi aja udah alhamdulillah. Mandinya nggak lama sahabat Nyi, ya seperti mandi-mandi kucing lah. Nah sekarang saatnya Abian pakai baju seragam. Seragamnya sama merah putih meskipun min juga ya, cuman mungkin logo OSISnya aja itu yang hijau. Dan meskipun bajunya fit, misalkan nggak longgar gitu ya, tetap aja kalau Nyi sukanya pakai ikat pinggang, bukan untuk apa, untuk kencengin celana enggak, karena celana juga cukup dia biar fit. Cuman kalau misalkan pakai ikat pinggang itu kelihatan rapi aja. Ingat ke zaman kita nggak sahabat Nyi, bunda-bunda yang seumuran nyibotin. Dulu waktu kita sekolah SD ya, nggak pernah lepas tuh ikat pinggang. Sama nyibotin juga dulu didandanin sama mama begini.
Apalagi nyebutin mah waktu itu kan anak perempuan satu-satunya, jadi bener-bener segala macam dimanjain. Dan setelah semuanya beres nih, bajunya, sabuknya, semuanya udah apa namanya dipakein rapi, suruh dia duduk dikarenakan harus apa namanya harus pakai itu ya, pakai kaos kaki, harus dandan juga. Nah, kelihatan bagus kan kalau udah pakai apa namanya ikat pinggang kayak gini. Ini matanya masih masih 5 watt aja ini, padahal udah mandi loh. Nah, setelah itu Nyi ngambil bedak, sisir, juga parfum. Dikarenakan meskipun dia cowok dari kecil, Nyi selalu pakein dia bedak. Kenapa? Karena kalau habis mandi itu kan muka kelihatan kayak berminyak, kayak kucel gitu ya. Kalau misalkan dibedakin kan kelihatan udah mandinya. Tapi jangan banyak-banyak, jangan kayak buah kesemek. Ya seitunya aja, sepantasnya aja gitu ya. Pakai yang bedak, rambutnya disisir rapi. Kalau misalkan bunda-bunda suka pakein bedak nggak anaknya? Anak cowok gitu ya. Kalau Nyima selalu ini. Dan nggak kalah penting juga parfum ya. Ini buat mah suka suka apa namanya nggak pernah ketinggalan tuh parfum, dikarenakan anak seumuran Abian ini benar-benar aroma badannya itu ya gampang banget asem gitu loh. Nanti kan di sekolahnya dia ketemu sama guru, ketemu sama teman-temannya. Nah, sekarang giliran pakai kaos kaki, dia juga bisa pakai kaos kaki sendiri. Cuman kalau pakai kaos kaki sendiri, di ampal kakinya itu nggak pernah dibersihin. Jadi ngeres aja gitu. Kalau sama kita kan dilap dulu dampal kakinya. Baru kita masukin kaos kakinya. Dia juga udah bisa pakai sepatu, pakai kaos kaki. Cuman ya itu nyebutnya kadang kurang puas aja. Kayaknya ada aja gitu, nggak rapi atau gimana gitu. Nah, sahabat Nyi, setelah sudah dipakein kaos kaki, sepatu, jangan lupa kalau buat nyibotin ya, Abian itu harus selalu pakai jaket. Dikarenakan dari rumah ke sekolah itu agak jauh. Jadi tahu sendiri angin pagi itu suka dingin. Tapi sebenarnya kalau nanti udah nyampe di sekolah mah ini suka dibuka jaketnya tuh. Dan kenapa jaketnya merah kayak setelan? Bukan, ya Bunda, itu bukan setelan dari sekolah. Ini sengaja beli dengan warna yang senada biar matching aja gitu. Kalau misalkan apalagi gerimis ya, suka kasihan kalau nggak pakai jaket. Takut nanti kan perut pagi-pagi masuk angin, takut sakit perut di sekolahnya. Nah, setelah dipakein jaket begini, udah waktunya nyiapin dia sarapan. Sarapan itu wajib ya Bunda. Misalkan nggak ada nasi, ada roti, boleh. Kalau misalkan nggak ada roti nih, ada misalnya cemilan apa, nggak apa-apa. Yang penting dia sekolah itu jangan perut kosong. Pertama takut masuk angin, juga kedua mulut anak itu suka bau loh kalau misalkan belum makan apa-apa. Nanti kalau misalkan ngobrol sama teman-temannya gimana? Kan diledekin. Kalau misalkan sempat makan makan apa aja mah gitu ya, dikasih dikasih sarapan dulu, mulut anak itu nggak bakal bau. Ini mah serius loh, pengalaman sendiri loh bunda-bunda. Nih kalaupun dia mau makan cuma 2 sendok atau 3 sendok nggak apa-apa. Yang penting harus sarapan sambil nunggu jemputan. Nah bunda, ternyata nggak lama jemputannya datang, karena Masya Allah Subhanallah ini jemputan itu suka on time banget. Nih kalau Abian udah berangkat begini, nyibotin baru tenang. Mau scroll HP, mau balasan, mau interaksi juga aman. Selamat jalan gantengku. Hati-hati di sekolah ya. Dadah.